Selamat siang Bapak. Perkenalkan, saya mahasiswi dari Citra Bangsa. Nama saya Kisyandun dan ini teman saya Renia Batanai. Hari ini kami meminta waktu dan kesediaan Bapak untuk dapat membantu kami dalam pekerjaan tugas kami yang ada. Nah, pada siang hari ini kami membutuhkan kesediaannya Bapak mungkin 10-15 menit untuk dapat kami kaji. Apakah Bapak bersedia? Oke. Nah, kalau begitu Bapak, sebelumnya saya ingin tahu dulu untuk identitasnya Bapak sendiri supaya saya dapat mengisi form yang ada. Namanya Bapak siapa? Siapa namanya? Kalau nama panggilan Bapak? Sao. Umur Bapak? 56. Agama? Kristen. Kristen. Pendidikan terakhir apa Bapak? Ya. Tidak ada. Oh. Pekerjaan Bapak? Petani. Petani. Oke. Alamat Bapak punya tempat tinggal? Rote. Oke. Nah, kalau boleh tahu Bapak, selama Bapak pergi untuk berobat ataupun juga konsultasi di rumah sakit atau puskesmas, mungkin Bapak menggunakan BPJS atau BPJS. Oke Bapak. Nah, kalau boleh tahu Bapak, mungkin Bapak ada keluhan yang Bapak rasakan sampai saat ini yang paling menonjol yang Bapak rasakan, mungkin Bapak bisa sampaikan kepada saya? Iya, bisa. Ya, apa saja Bapak? Kekencangan bertindak. Oh begitu. Itu bikin Bapak sulit bergerak ya Bapak? Ya. Ya, Mata kami. mantap Bapak mata kabur. Ya, Makan habis. Ya. Lapar makan. Oh, Bapak rasa lapar kalau ya. Bapak? Habis pusing. Bapak rasa pusing. Kalau lemas Bapak sering rasa lemas. Sering rasa Habis lemas. ini duduk mengantuk terus. Oh Bapak rasa mengantuk ya Bapak? Ada mudah lelah kosan deh Bapak? Semua. Nah, Bapak untuk sejauh ini Bapak sudah melakukan pemeriksaan ke rumah sakit atau puskesmas? Ada. Oh sudah. Oh ya. Nah, untuk diagnosa atau yang disampaikan oleh pihak rumah sakit, Bapak sakit apa? Sakit gula. Gula. Ada penyakit yang pernah diderita sebelum sakit yang sekarang? Tidak. Tidak ada. Kalau di dalam keluarga? Tidak. Tidak ada juga. Ada riwayat alergi Bapak? Saya. Iya. Sudah. Nah, oke Bapak. Nah, pada saat Bapak melakukan pemeriksaan di puskesmas, selain mereka katakan bahwa Bapak penyakit gula, mungkin ada yang lain lagi? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Ini gula sah. Hanya gula. Kalau boleh tahu Bapak tinggi badan berapa? Tinggi badan. Soalnya 1 meter 70 lebih. Berat badan Bapak? Berat badan 70 lebih. Nah Bapak, kalau begitu kita periksa Bapak dulu ya. Kita lakukan PTT. Bisa tahu Bapak punya tekanan darah berapa, suhu berapa, nadi juga berapa. Bapak bisa taruh di reak. Terus ada rasa tegang, kasih lemas.
dada. Dulu tapi sekarang sudah. Nah, pada saat sudah diberitahu oleh pihak rumah sakit kalau bapak penyakit gula nih atau penyakit DM sekarang ini masih terasa sakit di dada. Sudah. Ada. Iya. Kalau bapak punya istirahat tidur biasanya dalam satu hari berapa jam? Kalau kayak siang, total semua lah, siang, pagi, malam. Total ada yang tidur dari jam-jam 10 sampai jam 12. Ada yang sampai jam 11. Satu hari. Tiga jam. Ada gangguan tidur bapak? Tidak. Ada. Nah, beta permisi ya bapak, beta lihat sedikit. Ada gangguan penglihatan bapak? Tidak. Bapak ada rasa penglihatan saat Bapak ditabur? Oh, maksudnya mata. Iya. Penglihatannya kabur. Oh. Kiri ada terang sedikit, tapi kanan kabur. Oh, iya. Oh, mata kanan ada di Ada gangguan pendengaran? dengan sampai apa? Gangguan penciuman? Untuk minta maaf ya bapak, selama bapak punya BAK atau buang air kecil yang sampai sejauh ini, apakah dia bersih atau kotor? Bersih. Bersih. Dia warna apa bapak? Putih. Baunya? Biasa. Kalau untuk nafsu makan sendiri bapak selama sakit ini, apakah dia baik atau dia menurun? Masuk makan. Iya. Sedikit baik, sedikit menurun. Ada mual muntah? Sudah. Porsi makan ketika bapak makan, bapak kasih habis makanan atau tidak? Makan habis. Kalau minum, Minum kasih habis. biasanya minum air putih. Iya, air putih terus. Nah, pada saat bapak makan atau minum mungkin ada terasa sakit. Sudah. Kalau buang air besar, bapak dalam satu hari bapak berapa kali buang air besar? Ada yang terlambat 2 hari 1 kali. Ada yang hampir 3 hari baru 1 kali. Karena makannya tidak betul. Oh, iya. Permisi bapak ya, kalau bapak pada saat buang air besar, dia apakah cair atau keras? Saya minum air ada yang banyak kalau seperti begitu, tapi kalau minumnya sedikit kayak agak kering. Kalau pada saat buang air besar bapak? Kering Kalau karena kurang minum air. Warnanya apa bapak kalau? Biasa. Kalau coba bapak angkat tangan. Tangan berarti ini sakit. Oh, sakit. Bapak agak rasa sakit. Iya, sakit itu sih. Kalau ini nggak dulu sakit, tapi agak basi. Kalau tangan kanan Iya, sakit. iya. Kalau bapak punya kaki, coba bapak kasih Kakinya berdiri. kalau berdiri adanya ini sakit, habis di bagian bawah itu sakit, kena batu sakit, adanya sore adanya sakit. Nah, kalau untuk
untuk mandi sendiri Bapak dalam satu hari berapa kali? Satu hari satu kali. Satu kali. Dibantu atau sendiri? Mandi sendiri. Kalau cuci rambut dalam satu hari berapa kali? Satu kali. Satu kali. Itu dibantu atau sendiri? Ganti pakaian juga Sendiri. sendiri. Dalam satu hari berapa kali Bapak? Satu kali. Satu kali juga. Kalau sikat gigi Pagi sore. pagi sore. Itu juga sendiri. Kalau untuk memotong kuku sendiri Bapak Potong kuku sendiri. dalam satu hari. Iya. Potong sendiri satu hari. Satu hari. Kalau dalam satu minggu biasa berapa kali Bapak? Potong kuku. Ya. Ada yang 1 minggu lebih, ada yang 2 minggu potong. Nah kalau di dalam rumah sendiri Bapak, dalam keluarga, orang yang paling terdekat dengan Bapak siapa? Mungkin istri, anak, atau cucu, atau siapa? Kayaknya semua. Istri dan anak. Iya. Namanya istri yang tidak mungkin siapa. Iya. Nah kalau hubungan dengan lingkungan sekitar, bagaimana Bapak? Masih aman bisa bangun hubungan dengan Oh, maksudnya tetangga. bakal begini. Iya. Bercengkrama, masih bercerita, masih sering. Sering. Kegiatan ibadah Bapak, rajin ibadah? Rajin. Rajin. Oke. Nah kalau boleh tahu Bapak, Bapak ada pernah pergi periksa di rumah sakit atau puskesmas lalu diberikan obat begitu Bapak? Sudah pernah. Untuk sampai sekarang masih dikonsumsi obatnya? Iya. Sudah. Potong sekarang pindah di rumah sakit atas kota, obatnya sampai. Masih tetes mata. Nah, hanya tetes mata. Oh hanya tetes mata. Kalau Bapak ini apa Bapak? Ini Flamar dan tim apa? Kita pinjam ya Bapak. Iya. Kalau boleh tahu, ini obat diberikan berapa kali ya Bapak? Yang obat yang baru ini? Hampir 1 bulan. Ya, Diteteskannya satu hari berapa kali? 2 kali. Ada yang berkali, ada yang berkali. Nah Bapak, untuk Bapak sendiri mungkin ada anjuran dari dokter untuk Bapak lebih kurangi makanan atau minuman atau gula begitu? Ini dengan kurang makan. Makanan. Kalau untuk Makan juga harus sedikit. Iya. Jaga makan Iya. karena gula. Kalau kayak minum-minuman teh begitu dokter adalah Sonde minum, kita sonde minum. sonde minum teh lagi ya Bapak. Kopi juga sonde. Sonde. Jadi hanya kopi saja. Bapak kalau waktu Bapak pemeriksaan di rumah sakit, Iya. ada pemeriksaan ini lab ke Bapak untuk pemeriksaan gula darah. Iya. Kalau boleh tahu Bapak, pemeriksaan terakhir berapa? 412. 412 12 kan? 412 bulan lalu. bulan lalu, Pak? Oke. Nah, oke Bapak, sampai sejauh ini beta kaji untuk sementara yang ini, nanti selanjutnya ini saya lanjutkan Bapak. Iya. Ini Bapak. Baik Bapak, jadi yang tadi Bapak sudah sampaikan selama pengkajian tuh Bapak, itu tuh Bapak nih yang seperti dokter sudah sampaikan, Bapak mengalami penyakit gula atau diabetes mellitus Bapak. Nah itu terjadi akibat peningkatan gula dalam darah Bapak. Jadi ketika peningkatan gula dalam darah ini bisa diakibatkan oleh kita kurang menjaga pola makan juga Bapak. Nah, yang tadi Bapak keluhkan bahwa Bapak sering pusing, mengantuk, terus Bapak mudah lelah, Bapak mudah capek. Itu nyambung dia merupakan tanda dan gejala. Jadi
orang diabetes mellitus dengan peningkatan glukosa dalam darah Bapak, dia punya tanda-tanda itu Bapak, jadi mudah mengantuk. Nah, jadi dari apa yang sudah Bapak sampaikan, nah itu Bapak yang tadi saya sampaikan Bapak ada ketidakstabilan kadar glukosa dalam darah, itu Bapak punya masalah saat ini. Dan di sini saya akan membantu Bapak untuk mengedukasi Bapak. Jadi saya kasih tahu Bapak apa yang harus Bapak lakukan untuk mencegah penyakit supaya tidak berkelanjutan ke peningkatan gula darah yang lebih tinggi lagi Bapak ya. Bisa kok Bapak? Oke Bapak. Jadi untuk Bapak yang pertama tadi kan Bapak bilang Bapak dianjurkan untuk banyak minum air putih Bapak. Ya itu Bapak harus tetap tingkatkan karena dengan minum air putih ini bisa membantu kita untuk proses metabolisme tubuh ya Bapak. Jadi saat Bapak akan bilang kalau tubuh lelah ya itu Bapak harus banyak minum air juga itu Bapak. Selanjutnya Bapak, kalau Bapak misalnya rasa ada peningkatan gula darah, Bapak mungkin rasa hal yang sama kayak Bapak rasa pusing, Bapak rasa mengantuk, mudah lelah, Bapak coba konsultasi ke medis, Bapak cek ke puskesmas ya Bapak. Terus Bapak kalau misalnya tadi kan Bapak sampaikan Bapak punya kadar gula darah atau Bapak berapa 412 ya tadi Bapak. Nah Bapak kalau misalnya kadar gula darah sudah meningkat seperti itu, berarti Bapak harus kurangi kegiatan berat Bapak, karena Bapak pastinya lemah dan itu bisa Bapak berpotensi untuk cedera ya Bapak. Jadi sonde kalau Bapak kadar gula darah lagi tinggi, jangan terlalu aktivitas berat ya Bapak. Ya. Terus Bapak tadi kan Bapak sampaikan kalau Bapak ada dikasih diet tuh Bapak dari dokter, nah itu tetap dijaga ya Bapak, pola makan Bapak. Mungkin yang tadi pergantian karbohidrat, jadi Bapak dialihkan dari makan nasi, Bapak disuruh makan jagung ya katanya Bapak. Makan jagung ya itu untuk membantu Bapak mengurangi kadar glukosa juga, jadi karbohidratnya sudah tidak terlalu tinggi lagi Pak di kandungan beras di dalam jagung itu Bapak. Terus Bapak untuk Bapak punya kepatuhan terhadap diet nih Bapak, Bapak harus tetap lanjutkan Bapak. Jadi Bapak yang diet yang tadi bilang Bapak kurangi minum teh, Bapak banyak minum air putih, terus Bapak hanya makan jagung, kurangi makan nasi, terus makannya dikurangi menjadi lebih sedikit. Itu tetap dijaga ya Bapak supaya peningkatan kadar gula darah nih jangan terlalu naik Bapak. Iya Bapak. Terus yang tadi saya sampaikan kalau misalnya kadar gula darah sudah lebih dari 250, ya Bapak kurangi aktivitas berat ya Bapak. Jadi lebih banyak istirahat, nah, supaya tidak mencegah Bapak terjadi cedera gitu Bapak. Terus Bapak Bapak kan tadi bilang Bapak pandangan kabur Bapak, ya itu merupakan tanda dan gejala Bapak dari hiperglikemia atau peningkatan gula darah dalam tubuh. Sehingga Bapak bilang Bapak mata kanan mulai kabur toh, ya itu adalah tanda dan gejala Bapak. Jadi itu kalau Bapak kurangi, Bapak punya kadar glukosa darah dengan Bapak patuh terhadap diet yang dokter sudah sampaikan, terus Bapak rajin kontrol ke puskesmas, terus Bapak jaga makan, pasti Bapak gula darah turun dan ya Bapak mata bisa berangsur-angsur menjadi lebih baik Bapak kalau gula darah turun. Ya mungkin itu saya Bapak. Oke. Nah, oke baik Bapak, untuk sejauh ini pertemuan kita saya minta terima kasih, kami berdua minta terima kasih
karena Bapak sudah membantu kami dan juga Bapak juga sudah menyampaikan keluhan yang ada, serta kami juga sudah memberikan edukasi kepada Bapak. Kami harapkan bahwa apa yang sudah kami sampaikan atau keluhan yang sudah Bapak sampaikan kepada kami, kita bisa saling menolong untuk mungkin mengurangi atau mencegah hal-hal yang lebih buruk lagi, Bapak. Nah, kiranya edukasi yang sudah kami berikan ini, kami harap Bapak bisa lakukan, bisa dibantu oleh istri, anak, atau cucu yang ada, supaya keadaan Bapak semakin hari semakin pulih. Baik Bapak, terima kasih untuk waktunya. Kami ucapkan selamat siang Bapak. Selamat.